awal pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak adalah pemimpin perubahan pembelajaran masa depan dengan cara mengembangkan kemampuan murid secara holistik dan proaktif. Melalui guru penggerak, terciptanya pembelajaran yang berpusat pada murid dalam sistem pembelajaran ke depan dan mewujudkan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk memajukan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Menurut pendapat saya, sebagai seorang guru, saya merasa bahwa materi yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan saya sebagai seorang pendidik. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan menguatkan kemampuan saya dengan fondasi untuk menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Saya akan terus melangkah dan fokus pada tujuan utama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan siswa yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, berbineka dan global, serta berjiwa gotong royong di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas saya, sehingga saya dapat menerapkan pengetahuan yang saya miliki di kelas saya dan sekolah saya. Yang saya akan lakukan yaitu, pertama, saya akan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 88 Palembang, yaitu Bapak Haji Untung SPD. Kemudian saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat di SD Negeri 88 Palembang. Kemudian saya akan mensosialisasikan hal-hal apa saja yang telah saya dapatkan. Kemudian saya juga akan berbagi, memanfaatkan media sosial seperti YouTube, blog, agar saya dapat mentransfer ilmu yang telah saya dapatkan. Berbagi hal ada yang positif, karena saya dapat membagikan pengalaman yang telah saya dapatkan dalam program guru penggerak kepada orang lain. Pertanyaan kedua yaitu, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, tentunya saya harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah masalah tersebut berada dalam wujud moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan itu, karena saya harus memperhatikan 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan, yaitu 1. Individu lawan masyarakat atau individual vs community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kekasihan atau justice versus mercy. Ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Keempat, jangka panjang lawan jangka pendek atau short term versus long term. Lalu saya juga akan memperhatikan 3 prinsip, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end basis thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care basis thinking. Kemudian sebelum mengambil keputusan,
saya juga akan mengambil dan memperhatikan 9 langkah dalam pengambil keputusan, yaitu mengenai apakah ada nilai yang sering-sering bertentangan dalam situasi. Yang kedua, menentukan apa saja yang terlibat pada situasi ini. Yang ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan pada situasi ini. Yang keempat, saya akan melakukan pengujian benar lawan salah. Yang kelima, saya juga akan melakukan pengujian paradigma besar lawan benar. Meliputi uji legal, uji regulasi atas standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 6. Saya akan melakukan 3 prinsip resolusi. 7. Saya akan melakukan investigasi opsi trilema. 8. Saya akan membuat keputusan. Dan 9. Saya akan melihat lagi keputusan yang sudah saya ambil dan saya akan merefleksikannya. Itu adalah langkah-langkah awal yang saya akan lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, sehingga hasil keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan paradigma pengambilan keputusan. Pertanyaan ketiga yaitu, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai melakukannya yaitu pada hari ini. Mulai hari ini, hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Hal-hal yang akan saya lakukan, saya akan catat baik waktu, cara, dan hasil keputusannya. Serta sebagai pemimpin dalam pembelajaran, saya juga akan melakukannya secara berkelanjutan dan kontinu. Hal ini digunakan agar keputusan yang saya ambil sebagai guru penggerak baik dan berguna untuk semua pihak. Pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang telah Anda ambil telah tepat dan efektif. Saya akan melibatkan beberapa orang untuk mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan, yaitu 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang tertinggi dan menjadi pimpinan kami di sekolah, sehingga setiap keputusan yang saya ambil, saya akan berkoordinasi dan berkonsultasi bersama beliau, sehingga kami memiliki satu tujuan yang sama untuk mengambil keputusan dalam pembelajaran di sekolah kami. Rekan sejawat. Hal ini saya ikut sertakan karena rekan sejawat adalah orang di sekitar saya yang melihat langsung apa saja yang saya lakukan. Rekan sejawat berguna bagi saya untuk mengevaluasi setiap keputusan yang saya ambil, sehingga saya juga bisa koordinasi dengan rekan sejawat di sekolah saya. 3. Yaitu sesama CGP. Kami di Kecamatan Jakabaring memiliki 3 orang CGP, sehingga saya juga berkoordinasi bersama mereka agar keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. 4. Warga sekolah dan orang tua, sehingga semua keputusan yang saya ambil juga dapat diketahui oleh warga sekolah lainnya dan orang tua. Jadi, keputusan yang saya ambil juga saya koordinasikan bersama warga sekolah dan orang tua. Demikianlah demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.